Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, perkenalkan saya Dr. Medina Atia, SPA. Pada hari ini, dokter akan menyampaikan kuliah IT mengenai biokimia ginjal dan urin. Nah, fungsi ginjal itu sendiri secara garis besar kita bagi dua, yaitu sebagai fungsi ekskresi dari sisa-sisa metabolisme, dan yang kedua fungsi homeostasis. Nah, fungsi homeostasis ini terbagi lagi, yaitu menjadi proses filtrasi oleh glomerulus, kemudian proses reabsorpsi zat selektif, proses sekresi, pertukaran H+, dan juga pembentukan asam. Nah, dari fungsi homeostasis ginjal tersebut, maka terbentuklah urin yang mengandung air, elektrolit, sisa metabolisme, hasil detoksikasi, zat-zat yang kadarnya banyak dalam darah. Dokter ulang lagi, untuk fungsi homeostasis itu jadi meliputi pengaturan jumlah air, kadar elektrolit, pH cairan tubuh, viskositas darah, dan tekanan darah. Nah, dalam pembentukan urin ini seperti yang dokter udah jelasin sebelumnya, jadi ada 4 proses ya: filtrasi, reabsorpsi, sekresi, dan pertukaran H+, serta pembentukan amonia. Nah, berikut adalah gambar struktur nefron. Seperti yang kalian ketahui bahwa yang bagian di sebelah luar ini adalah korteks, kemudian yang di dalam ini adalah medula, kemudian yang putih ini kecil-kecil tipis pembuluh kapiler. Ini arterinya, ini vena ginjal, dan ini mengalir ke ureter. Nah, ini adalah gambar struktur glomerulus. Jadi struktur ini sendiri, proses filtrasinya ini melalui mekanisme darah dari aorta ke arteri renalis. Selanjutnya akan ke arteri eferen ya. Kemudian menuju kapiler-kapiler yang berada maksudnya sudah ke aferen, ke eferen, arterial eferen ini, aferen yang ini, eferen yang ini ya. Nah, kemudian menuju ke jaringan kapiler yang mengelilingi nefron ini tadi ya, kapiler-kapilernya. Nah, kapsula Bowman ini sendiri, ini kan kapsula Bowmannya. Nah, itu tuh terdapat jumbai glomerulus ini. Nah, kapsula Bowman ini, nah dia ini akan mengarah ke tubulus contortus proxima. Terus dari situ dia akan ke lengkung Henle. Nah, ini lengkung Henle-nya. Nah, lengkung Henle itu terbagi lagi deh, ada pars descendent, kemudian pars ascendent tipis, pars ascendent tebal. Jadi descendent yang ke bawah, ascendent yang naik. Dia ini semuanya ada yang terletak di medula dan ada di korteks ginjal tadi, berdasarkan gambaran tadi ya. Nah, pars ascendant yang tebal tadi ini akan ke tubulus contortus distal. Nah, dari ke tubulus contortus distal ini akan selanjutnya ke tubulus collectivus ya, collectivus cortical, terus juga ada tubulus collectivus yang medial ya. Oke, berikutnya dokter jelaskan mengenai proses filtrasi. Jadi volume darah yang masuk ke ginjal itu kurang lebih 1 liter per menit. Total darah manusia itu 4-5 liter. Nah, satu ginjal itu ada 1 juta nefron dan 1 juta glomeruli. Jadi kalau 2 ginjal 2 juta nefron, 2 juta glomeruli.
Nah, tenaga filtrasi diperoleh melalui 3, yaitu tekanan hidrostatik jantung, tekanan intratubular, dan tekanan onkotik. Tekanan filtrasi itu ada tekanan hidrostatik jantung yang sampai ke kapiler, ke arteriol afferent, lebih kurang 40% tekanan darah. Misalnya tensi sistolnya itu 110, maka 40%-nya adalah 44 mm air raksa atau lebih kurang 45. Nah, positif ini. Nah, kemudian dilawan oleh tekanan intratubuler minus 10. Jadi yang hidrostatik efektifnya tekanan itu adalah 35. Jadi dari 45 dikurang 10. Nah, itu tadi tekanan hidrostatik efektif. Nah, ini tekanan filtrasi permukaan kapiler afferent. Jadi dari yang 45 tadi, yang sebelumnya nih yang 40% tadi itu dikurang 20 mm air raksa. Nah, ini tekanan onkotiknya. Terus dikurang yang tekanan intratubular tadi 10 sama kan. Jadi totalnya 15. Nah, sekarang tekanan filtrasi permukaan kapiler afferent. Nah, dia ini awalnya ada 35. Nah, kemudian mengalami pemekatan jadi tinggal 15. Nah, kemudian dilawan lagi dengan tekanan filtrasinya minus 15. Jadinya 0. Maka pada kapiler afferent itu terjadi filtrasi karena terjadi perbedaan tekanan 15 mm air raksa, kemudian lama-lama menurun. Nah, sampai di kapiler afferent itu 0, tidak terjadi filtrasi. Nah, ini gambarannya ya, Dek, tekanan afferent dan efferent pada arteriol afferent dan efferent. Jadi ini arteriol afferent ya. Arteriol afferent hidrostatik awalnya tadi kapilernya itu positif 45. Nah, terus itu ini sesudah filtrasi kan menjadi 15. Ya, dikurangi 45 dikurangi tekanan onkotik juga 20. Yang ini tadi ya. Nah, 45 dikurang 20 dikurangi 10. Intratubularnya ini tadi 10, dari mana? 10, ini 20. Jadi sisanya tuh 15. Ya. Nah, ini yang efferent. Ini dikurang 35. Jadi 0. Yang tadi ya. Nah, apabila terjadi perubahan tekanan darah, maka ada reaksi autoregulasi namanya. Jadi perubahan tonus arteriol afferent. Jadi supaya tekanan hidrostatiknya kapiler tetap normal. Nah, autoregulasi ini diatur oleh 2 sistem saraf intrinsik, kemudian faktor-faktor hormonal ya, angiotensin 2, prostaglandin, intrarenal vasopressin. Jika tekanan darahnya terlalu rendah, maka filtrasinya bisa 0, berhenti sama sekali, sehingga tidak terbentuk urin, anuria ya bahasa medisnya. Kalau tekanan darah naik lagi, baru dia bisa memfiltrasi lagi sehingga terbentuk urin. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi filtrasi: tekanan darah, obstruksi lumen, peningkatan tekanan intertubuler, peningkatan tekanan intratubuler, kemudian adanya kerusakan membran glomeruli. Oke, bicara tentang proses filtrasi, maka kita harus tahu juga GFR, glomerulus filtration rate ya, GFR. Jadi dalam 1 menit darah melalui ginjal itu ada 1 liter ya, yang seperti dijelaskan di depan. Terus difiltrasi oleh 2 juta nefron, sehingga terbentuklah filtrat sebanyak 120 mili. Nah, normalnya orang dewasa itu 100 sampai 120 mili per menit
glomerular filtration rate-nya. Jadi kalau per jamnya itu ada 6 sampai 7,2 liter. Tapi yang jadi urin itu cuma 1%-nya aja. Jadi per jamnya itu 60 sampai 72 mili. Kalau sehari jadi sekitar 1,5 sampai 2 liter. Cairan glomerulus apa aja sih? Ya itu tadi yang plasma protein, darah, protein ya, sel darah. Nah filtratnya apa? Nah, zat yang dibutuhkan tubuh, jadi kayak air, glukosa, asam amino, elektrolit. Kemudian zat yang harus dibuang, urea, kreatin, asam urat. Nah yang tadi gambaran yang tadi deh ya, jadi ini pembuluh darahnya, ini tubulusnya, ini dinding permeable glomerulus. Ini yang di dalam darah tadi ada protein, albumin, eritrosit ya. Terus filtratnya ini air, glukosa, asam amino, klorida, asam urat, kreatin, urea. Ada yang direabsorpsi, ada yang disekresi. Nah dari situlah nanti baru terbentuk urin. Nah ini ya, kapan sih GFR-nya menurun ya? Kalau tadi ada shock ya, tekanan darah yang sangat rendah tadi, atau dehidrasi, kehilangan cairan ya, otomatis dia tekanan filtrasinya turun, kemudian volume urinnya juga ikut turun. Nah ini pengertian nilai ambang substansi, jadi zat-zat yang mau direabsorpsi tadi. Jadi besar kecilnya substansi yang direabsorpsi oleh tubulus itu tergantung pada kadarnya dalam darah. Jadi ada dua, ada yang high threshold substance sama yang low threshold substance. Kalau yang high itu substansi yang bila kadarnya dalam darah normal, maka seluruhnya diabsorpsi kembali dalam tubulus distal. Tapi kalau kadarnya dalam darah lebih dari normal, tinggi ya, maka substansi tersebut baru bisa keluar dalam urin ya. Misalnya glukosa, asam amino, elektrolit kayak gitu. Terlampau tinggi nih kadar glukosanya dalam darah. Nah, baru dia bisa muncul di urin. Normalnya kan nggak ada glukosa itu di dalam urin. Tapi karena terlalu tinggi dalam darah, makanya dia bisa muncul. Nah, kalau yang low threshold substance ini emang yang diabsorpsinya sedikit atau hampir nggak sama sekali. Misalnya kreatinin, urea, asam urat ya. Nah ini kurang lebih sama pembagian substansi tadi, sama dengan yang slide sebelumnya ini. Ada yang direabsorpsi secara aktif, ada yang dalam jumlah kecil, ada yang malah tidak direabsorpsi sama sekali ya. Nah ini mengenai reabsorpsi kembali dari natrium, klorida, dan H2O. Jadi di tubulus proksimal itu ya 60 sampai 80% filtrat glomerulus itu diabsorpsi kembali, banyak ya. Nah, kemudian untuk yang natrium, klorida, H2O itu secara pasif dia masuk ya dari lumen tubulus ke sel epitel tubulus ya. Nih. Ini yang natrium aktif, kloridanya pasif, H2O-nya pasif ya, dari sel ke kapiler ini. Nah di tubulus pars ascendens, ini Cl- kloridanya aktif, natriumnya jadi pasif. Kebalikan di tubulus contortus distalis dua-duanya aktif penyerapannya. Nah, kemudian natrium itu ditukar dengan H+ dan K+. Nah ini absorpsi natrium di tubulus ascendens ya. Jadi sangat banyak penyerapannya di tubulus ascendens, sehingga cairan filtratnya itu karena banyak maka dia menjadi hipotonik. Terus jadi kan diambil nih natriumnya, nah jadi cairan filternya tuh kurang kan, natriumnya jadi hipotonik gitu loh maksudnya. Nah ini
reabsorpsi natrium ini yang mengatur hormon korteks adrenal atau itu disebut aldosteron. Nah, pada kondisi tertentu ini hormon ini bisa lebih tinggi, bisa juga kekurangan. Kalau kelebihan hormon ini jadinya penyakit Cushing. Inilah tanda-tandanya, ada insufisiensi, ada hiponatremi karena hiperaldosteron kan, jadi banyak yang di serapnya terlalu banyak, jadi hiponatremi dia, hiperkalemi, dehidrasi, asidosis. Nah kalau kurang hormon jadi hipoaldosteronemi, jadilah penyakit Addison. Nah inilah tanda-tandanya. Kebalikannya, untuk yang natrium sama kaliumnya dia jadi hiper karena dia retensi natrium, kemudian kaliumnya jadi rendah, terus dia jadi odem sama alkalosis. Nah udah, yang kedua ini reabsorpsi air. Tadi kan reabsorpsi natrium klorida, ada juga airnya. Nah ini yang kita khusus untuk reabsorpsi air ya. Jadi untuk osmolaritas plasma itu dia 285 sampai 295 miliosmol per liter. Nah, jadi apabila air masuknya banyak, tinggi pemasukannya, maka tekanan osmotik plasmanya menjadi turun, kemudian eksklusi urinnya menjadi tinggi. Nah, air ini di tubulus proximalis, tubulus descendens, atau loop Henle ini dia berdifusi secara pasif, makanya disebut reabsorpsi obligatori. Nah, jadi reabsorpsi obligatori itu apa sih? Nah, jadi dia ini penyerapan yang mana untuk menyerap zat tersebut harus air juga termasuk di dalamnya, jadi ikutan diserap. Contoh-contohnya tuh misalnya glukosa. Nah, itu kalau yang mau ditanya reabsorpsi obligatori. Satunya lagi nanti reabsorpsi fakultatif ya. Nah, ini ya, ini tadi kan di tubulus proximalis, descendens, loop Henle. Nah, ini yang penjelasannya lagi di tubulus proximalis ya. Jadi di sini penyerapan air, nah, dan klorida mengikuti penyerapan natrium ya secara aktif. Nah, air mengalami penyerapan secara pasif, dan perubahan volume cairan yang berdifusi ke lumen tubuli diatur oleh rapat renggangnya tight junction. Jadi di lumen tubulus itu ada tight junctionnya ya, tight junctionnya. Nah, ini loop Henle pars descendens, dia lebih permeable terhadap air. Di sini 70% air diserap kembali banyak. Kemudian dikarenakan bagian medula dan papilanya itu hiperosmotik ya, makanya dia diserap. Nah, kebalikan dari descendant, dia tidak yang ascendant ini nggak permeable terhadap air. Permeablenya terhadap natrium dan klorida dan sebagian urea justru. Jadi filtratnya malah hiperosmotik ya, karena banyakan yang natrium sama kloridanya daripada air ya. Volumenya tetap karena air ikut berdifusi. Nah, di akhir tubulus proximal dia menjadi cairannya jadi isosmolar ya, seimbang. Nah, ini yang dokter bilang tadi, reabsorpsi fakultatif. Nah, ini kalau air tuh yang kalau di tubulus contortus distalis dan tubulus Colligen, dia reabsorpsinya fakultatif, artinya yang mengatur itu hormon ADH, antidiuretik hormon. Nah, itu yang dibilang reabsorpsi fakultatif. Nah, ADH sendiri diatur oleh hipofisis posterior. Nah, kalau positif dia permeable terhadap air ya, kalau ADH-nya negatif malah jadi tidak permeable terhadap air. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya, dimana ADH itu bekerja. Jadi misal kita banyak minum atau kelebihan cairan, maka tekanan osmotik darahnya menjadi rendah ya.
terus volume darahnya menjadi tinggi ya. Nah di situ osmolaritas darahnya menjadi rendah, encer. Nah kalau sudah encer gitu kan artinya kayak kebanyakan, nah maka sekresi ADH-nya turun. Nah sekresi ADH turun, ADH ini kan fungsinya untuk menahan cairan. Nah jadi pengen dikeluarin kan cairan yang banyak, jadi makanya diturunkan supaya dia keluar. Nah sehingga reabsorpsi airnya juga menurun, terus supaya urin jadi encer dan volume urinnya meningkat ya. Encer itu kalau kurang dari 285, tadi normalnya 285 sampai 295 ya. Nah sebaliknya kalau kurang minum kehilangan cairan, nah ini kan kita tuh pengennya airnya tuh jangan keluar, jadi anti diuretiknya meningkat ya, sekresi ADH nya meningkat supaya kan ini kan tekanan osmotik darahnya meningkat, osmolaritas darahnya meningkat, filtrnya pekat. Nah ini ditahan cairannya jangan keluar, terus diserap lagi airnya banyak-banyak. Jadinya karena sudah diserap banyak-banyak, volume urinnya jadi sedikit ya, volume urinnya jadi sedikit dan berat jenisnya jadi meningkat, pekat ya. Jadi itu aja prinsipnya, ingetin kalau ADH anti diuretik hormon. Kalau diuretik itu kan ngeluarin urin, nah ini anti diuretik jadi menahan urin gitu kerjanya. Jadi kalau cairan banyak anti diuretik, cairan banyak berarti harus dikeluarin, berarti anti diuretik hormonnya harus diturunin supaya dia volumenya banyak. Sebaliknya kalau kurang cairan sedikit kan cairannya mesti ditahan, jadi anti diuretiknya tuh harus tinggi supaya volumenya cuma sedikit aja. Nah, ada obat nih, maksud dokter ada zat-zat tertentu yang bisa mempengaruhi sekresi ADH, salah satunya alkohol. Dia bikin turun, jadi orang-orang yang minum alkohol itu cenderung banyak kencingnya ya, karena dia sekresi ADH-nya menurun. Nah sebaliknya obat-obat anestesi itu dia menahan, jadi dia antidiuretik hormonnya tinggi, jadi pasiennya oligouri, sedikit kencing ya, atau akibat stres operasi juga. Nah kalau terjadi defek pada antidiuretik hormon ini nih, akibatnya bisa jadi diabetes insipidus ya. Ini kelainannya ada di hipofisis. Nah tapi dia walaupun diabetes tapi glukosa urinnya negatif, tapi dia banyak kencing, poliuri. Artinya apa sih poliuri itu? Artinya ADH-nya tuh turun banget ya, rendah ya. Jadi dia kencing terus. Nah gula darahnya normal, walaupun dibilang diabetes tapi dia gula darahnya normal. Nah ini merupakan kelainan bawaan. Oke, reabsorpsi natrium klorida udah, reabsorpsi air. Nah sekarang reabsorpsi glukosa. Nah reabsorpsi glukosa ini terjadi di tubulus contortus proximal. Jadi dia menggunakan energi gradien natrium dan carrier khusus ya. Jadi kapasitas maksimum absorpsi glukosa itu ya, disingkatnya tuh TMG, transport maximum reabsorption of glucose, itu 350 mg per menit, setara dengan kadar glukosa 170 mg per desiliter. Nih ingetin, jadi ini adalah threshold glukosnya. Jika TMG ini lebih dari 350 mg per menit, jadilah glukosuri, urinnya ada glukosanya. Nah jumlah glukosa yang difiltrasi yaitu tergantung dari kadar glukosa darahnya berapa dan GFR-nya ya. Contoh nih, kadar glukosa darah 200, GFR-nya 120 ml per menit. Nah jadi yang difiltrasi berapa? 120 dibagi 100 dikali 200, jadi ada 240
itu miligram itu adalah glukosa yang difiltrasi ya. Jadi sangat bergantung dari ini nih sama GFR, baru tahu glukosa yang difiltrasinya berapa. Nah ini ya, jadi dia pakai natrium ini, terus ada protein carrier khusus ya, GLUT1, GLUT2. Nah kalau ada kelainan penyerapan glukosa di tubulis proksimal akan jadi apa? Bisa jadi diabetes renalis atau diabetes mellitus. Kalau diabetes renalis, kelainannya di renal ya, dia gula darahnya sebenarnya normal kadarnya, tapi daya serapnya turun, sehingga ya ada glukosuria. Kalau diabetes mellitus itu gula darahnya emang tinggi, daya serap ginjal tubulusnya tuh normal, tapi karena terlalu tinggi ya jadi glukosuri juga. Oke, zat berikutnya yaitu fosfat ya. Setelah glukosa tadi kita bahas fosfat. Ini dipengaruhi dua mekanisme, yaitu sistem yang sensitif terhadap PTH, paratiroid hormon, dan sistem yang tergantung CA2+. Kalau reabsorpsi fosfatnya turun, nih dikit fosfat yang diabsorpsi, maka jadilah hiperfosfaturia, jadi banyakan yang dibengurin. Akibatnya perubahan metabolisme tulang. Penyakitnya ya ada 3. Kalau pada anak itu di vitamin D resistant rickets. Nah kalau dewasa itu ada osteomalacia Milman syndrome sama hypophosphatemia glycosuric rickets de Tony Fanconi syndrome. Panjang. Nah inilah klinisnya ya, gejalanya. Nah ini reabsorpsi substansi lainnya, kalau mangan, kalsium itu diabsorpsi dengan bantuan ATPase transfer khusus. Kalau asam amino menggunakan energi gradient natrium dan carrier khusus sama kayak glukos. Kalau protein melalui endositosis. Nah ini ada lagi penyakit ya atau kelainan sindrom Butler-Albright. Nah ini adanya kelainan absorpsi ginjal akibat menurunnya daya serap sel-sel tubuh ginjal terhadap kalsium, fosfor, kalium, hidrogen, NH3, amonia ya. Jadi klinisnya jadi nefrolitiasis, asidosis, osteoporosis, karena dia nggak bisa nyerap ini nih kalsium, fosfor ya, hidrogen juga nggak bisa ya. Oke, filtrasi sudah, absorpsi sudah, sekarang sekresi. Nah sekresi tubuler, bila kadar kreatinin darahnya lebih dari normal maka disekresi oleh tubulus ya. Begitu juga dengan zat kalium, asam urat ya, PAH. Nah energi untuk sekresi ini oksidasi, suksinase, dan asam sitrat. Nah ini kapasitas sistem carrier. Jadi menentukan kecepatan maksimal tubulus mensekresi suatu zat disebut kapasitas tubulan maksimal sekretory atau TM sekretory. Ini waktunya 80, TM sekretory ini adalah 80 mg per menit dari PAH ini ya, para amino hipurat. Nah ini adalah peranan ginjal ya, salah satunya juga tadi mengatur asam lambung tubuh, di mana normalnya pH 7,4, pH darah. Nah bisa terjadi asidosis kalau kelebihan H+ atau kekurangan bikarbonat, alkalosis kalau kekurangan H+ dan kelebihan bikarbonat. Nah ginjal dapat meningkatkan sekresi H+ di sel tubuli dalam keadaan asidosis ya dengan 3 cara. Jadi H+-nya disekresikan oleh sel tubuli distal ke dalam lumen tubuli, kemudian dirubah menjadi air dan diserap kembali. Yang kedua, dia H+-nya disekresikan asam ini ke lumen tubuli, dan asam terikat dengan garam fosfat, kemudian dikeluarkan urin lagi dalam bentuk bifosfat. Nah yang ketiga, H+-nya disekresikan lalu diikat oleh NH3 ke dalam lumen tubuli, kemudian menjadi NH4Cl lalu dikeluarkan ke urin. Udah 3 ya. Nah ini ya mobilisasi dari ion hidrogen
di tubulus proksimal. Darah ini tubulus proksimal. Jadi dengan H2O-nya diserap, terus bantuan dengan karbon anhidrase jadi H2CO3, kemudian H plusnya, terus HCO3 min masuk lagi ke darah. Kalau yang ini masuk ke sini, bentar ya, masuk ke tubulus filtration tadi ya, filtrat tubulus ini ya. Nah yang ini sekresi ion hidrogen di tubulus distal. Nah di sini H plusnya ini bersama-sama dengan natrium ini ya, jadi baru ke urin. Ini bedanya tadi ya, ini yang di proksimal, ini yang di distal. Dia ada asam fosfatnya ya, kalau yang di distal ini dia berikatan dengan fosfat ini. Nah ini produksi amonia di tubulus distal ya, dari asam amino, amonium ya, dari amonium baru ditambah ketemu lagi dengan ion hidrogen tadi jadi amonia. Jadi peran enzim karbonik anhidrase ini, maka kalau di blok air dan garamnya kurang bisa diserap oleh sel tubulus ginjal ya. Jadi dari tadi ini penting banget kan, karbonik anhidrase ada terus. Nah kalau nggak ada, dia H2O ini dan garam-garam lainnya susah diserap ya. Nah enzim karbonik anhidrase ini ternyata dapat diblok juga oleh beberapa diuretik ya, makanya dia jadinya absorpsinya kurang karena dia diblok oleh beberapa diuretik. Nah diuretik ini yang memperbanyak ekskresi air dan natrium ke urin. Nah sering digunakan untuk mengurangi edema. Jadi pasien-pasien yang bengkak kebanyakan air, nah dikasihlah obat-obat diuretik ini. Jadi diblok karbonik anhidrase sehingga air dan garamnya kurang diserap, sehingga banyak air dan natrium diekskresikan ke urin. Oke, ini urin. Jadi tahu sendiri dia hasil filtrasi, absorpsi dan sekresi plasma. Volumenya ini tadi seperti yang dibilang 600 sampai 2,5 liter dalam 24 jam. Dipengaruhi apa? Intake air, suhu luar, makanan, fisik, mental individu. Jadi kalau musim panas otomatis kan berkeringat, jadi banyak cairan yang dikeluarkan, jadi maka ginjal itu menahan dari pengeluaran urin ya, jadi volume urinnya menurun kalau musim panas. Nah kalau kayak kopi, teh, alkohol itu tadi, ini tadi yang menurunkan aktivitas hormon ADH, antidiuretik hormon, jadi dia justru volumenya urinnya meningkat. Nah fisik dan mental individu pengaruh juga. Jadi kalau saat tidur itu ginjal itu cuman aktivitasnya itu cuman setengah daripada saat orang itu bangun ya. Ini berat jenis normalnya, pH normalnya, warna ya kuning muda. Kalau terjadi perubahan warna urin, yaitu bisa karena adanya urokrom, urobilin, dan hematoporfirin ya.
Kalau kondisi demam dia warnanya kuning tua karena pemekatan urin yang normalnya jernih ya. Terus kalau dia ada penyakit hati maka urinnya menjadi hijau karena ada pigmen empedu. Bisa juga warnanya jadi coklat atau kuning tua ya kalau penyakit hati. Terus kalau ada infeksi ya jadi bisa merah karena ada HB hemoglobin ya. Terus kalau warna coklat urin itu karena methemoglobin atau asam homogentisat ya. Terus kalau methylene blue atau pencahar itu bisa jadi warna coklat juga. Urin itu jernih normalnya, tapi kalau keruh itu bisa juga disebabkan pengendapan kalsium fosfat ya. Baunya normalnya bau amonia, namun bisa juga bervariasi berubah sesuai makanan yang dimakan. Nah, zat-zat dalam urin ada dua tipe, ada yang fisiologis atau normal, ada yang patologis. Nah, ini zat-zat yang fisiologis atau normal ya. Jadi yang fisiologis yang normalnya di urin itu ada urea, amonia, asam amino, ada kreatinin, katin, asam uran, asam hipurat, allantoin, sampailah ke oksalat. NPN ini non protein nitrogen ya. Nah, kalau abnormal, nah protein. Nah, protein itu dia fisiologisnya itu kalau kurang dari 75 mg per hari. Nah, itu bisa karena makan diet tinggi protein, olahraga, kerja berat, kehamilan ya. Tapi katakan patologis atau bila kadarnya lebih dari setengah gram per desiliter. Penyakit ada 3 kondisi, prerenal ya, ada yang renal, kelainan di ginjal, ataupun postrenal setelah di ginjal. Kalau sebelum di ginjal misalnya penyakit keganasan ini deh, multiple myeloma, leukemia, Hodgkin. Kalau yang renal, nefritis, glomerulonefritis, sindroma nefrotik. Kalau yang postrenal, nah infeksi di ureter, vesika urinaria, uretra, nah itu. Nah, glukosa juga itu normalnya nggak ada, kurang dari 1 gram per hari. Penyakitnya yaitu tadi DM, renal glukosuri, keton bodies itu juga harusnya nggak ada, bilirubin, darah ya, ini tadi karena nefritis, sistitis, nefrolitiasis, sistolitiasis, hemoglobin uri. Nah, porfirin juga tidak ada mestinya. Ini penyakit-penyakitnya. Nah, normal dan urea. Nah, ini normal dan urea memang ada urea, amonia ya. Ya, jadi urea itu ya metabolisme protein ya. Kalau katabolisme proteinnya tinggi, urea di urinnya tinggi, misalnya kondisi demam, DM ya. Non protein nitrogen ini ya. Terus amonia juga hasil dari deaminasi asam amino ya, yang enggak jadi urea, jadi amonia ya. Normalnya amonia urinnya memang sedikit ya. Nah, ini asam amino ada bebas, ada terikat ya. Terus kreatinin. Nah, ini hasil dari metabolisme otot ya. Kalau di dewasa itu sebenarnya tak ada kreatinnya atau sedikit ya, tapi kalau di anak-anak memang agak tinggi ya. Kalau hamil, puasa, infeksi, hipotiroid ekspresinya tinggi ya. Nah, ini koefisien kreatinin, banyaknya kreatinin dalam miligram yang diekspresi tiap kilogram berat badan per hari ya. Kreatinin clearance, nah ini normalnya 95 atau 105 ml per menit. Nah, ini asam urat deh, bisa dibaca ya, allantoin ya, asam oksalat, asam glukuronat, asam sitrat, asam hipurat, senyawa yang mengandung sulfur, fosfat, klorida, natrium, kalium ya, kalsium dan magnesium. Nah, ini bahan yang kadarnya hanya sedikit ya, karbohidrat, protein ya, ini hanya sedikit ini juga
hormon-hormon, vitamin, enzim, lipid. Nah, ini sekilas mengenai renin-angiotensin system. Jadi ini renin adalah enzim proteolitik, sedangkan angiotensin adalah substratnya. Renin disintesis oleh juxtaglomerulus-nefron ginjal, sedangkan angiotensin disintesis oleh hati. Jadi dari angiotensinogen menjadi angiotensin 1 itu karena renin ya. Kemudian angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 satu vasokonstriktor. Nah, untuk memutusnya itu bisa dengan ACE inhibitor ya, obat anti hipertensi ya. Jadi dia supaya tidak vasokonstriksi, jadi tensinya rendah, pakai obat ini. Dia putusnya di sini. Nah, yang tadi ya fungsi ginjal yang lain, ada juga sistem hemopoietik ya. Hemopoietik melalui kerja hormon eritropoietin, terus mengatur tekanan darah dengan sistem renin-angiotensin yang tadi yang dokter barusan jelaskan ya. Jadi kalau vasokonstriksi itu menyebabkan tekanan darahnya naik. Nah, jadi kalau mau diputus ya pakai obat ACE inhibitor tadi bisa salah satunya. Sistem prostaglandin, terus mengaktifkan vitamin D juga, dan menghasilkan hormon insulin, glukagon, aldosteron. Nah, tes fungsi ginjal banyak ya, ada clearance, pembersihan, ada tes aminohipurat, fungsi sekresi tubulinya ya, tes pemekatan, tes radioisotop, dan kimia klinik. Nah, ini dari darah ya, albumin, urin, kreatinin. Nah, ini diuretik, obat untuk meningkatkan pengeluaran air dan garam melalui urin ya. Ini obat-obatnya ya, yang zat osmotik itu manitol, glukosa ya. Silakan dibaca. Nah, ini metabolisme vitamin D di ginjal ya. Jadi 7 hidrokalsiferol ini dengan sinar UV matahari menjadi vitamin D3 ya, kulit. Nah, ini mikrosom sehati dalam bentuk 25-OHD3, kemudian dari 25-OHD3 itu menjadi 1,25-OHD3 di mitokondria ginjal. Nah, ini tulang, kemudian baru ke usus tubuli. Nah, ini sekilas mengenai penyakit glomerulonefritis akibat infeksi Staphylococcus hemolyticus ya. Ini salah satu contoh penyakit kelainan di glomerulus ginjal ya. Ada 3 stadium, di mana clearance ureanya bisa juga menurun sampai 60%, bisa terjadi gangguan filtrasi dan juga bisa terjadi gangguan reabsorpsi. Terima kasih adik-adik, semoga kuliahnya bermanfaat dan dimengerti. Selamat belajar dan selamat mempersiapkan ujian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.